you found the one, you should never give her up. I think it's the way. Nama saya Grenda Lydia Manampiring dengan NIM 190611002 049 dari kelas 4B1 untuk memenuhi tugas 12 pada mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Saat ini saya akan membahas tentang perkembangan revolusi industri dari tahap 1.0 sampai 5.0 dan dampak teknologi dari berbagai revolusi industri terhadap manajemen operasional pada suatu perusahaan. Sebelum kita membahas tentang perkembangan revolusi industri, saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu revolusi industri. Jadi, revolusi industri merupakan perubahan secara besar-besaran bisa di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, bahkan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, bahkan budaya di dunia. Jadi, revolusi industri juga bisa dikatakan yaitu suatu perubahan secara cepat dalam pelaksanaan proses produksi yang semula menggunakan tenaga manusia atau tradisional beralih menggunakan peralatan mesin atau modern. Saat ini kita masuk dalam era revolusi industri 1.0. Adalah era revolusi pertama yang terjadi sekitaran 1750 sampai 1850, yaitu penemuan mesin uap oleh James Savery dan dikembangkan oleh James Watt. Dengan penemuan mesin uap, maka produksi yang pada awalnya dengan menggunakan tenaga hewan bahkan tenaga manusia, kini digantikan oleh mesin-mesin uap. Revolusi industri ini berhasil menaikkan perekonomian dunia, di mana selama 2 abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Selanjutnya, revolusi industri 2.0, sekitaran 1870 sampai 1914. Ditandai dengan berbagai penemuan di bidang listrik, namun yang spesial adalah inovasi dari Nikola Tesla dengan arus bolak-balik tegangan tingginya yang mengalahkan arus DC Edison, sehingga transmisi listrik menjadi lebih efisien dan hemat biaya, sehingga juga pabrik dan industri bisa menghemat daya yang besar. Selanjutnya ada revolusi industri 3.0 yang terjadi sekitaran 1970. Revolusi industri ini ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet atau dikenal dengan komputer. Dengan adanya komputer ini, membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia. Dampaknya, biaya produksi menjadi lebih murah karena perusahaan tidak perlu lagi menggaji pekerja-pekerja, melainkan hanya menggunakan komputer saja, sekali beli, dan penggunaannya bisa jangka panjang. Revolusi industri 4.0 yang terjadi sekitaran 2018 ditandai dengan sistem cyber fisikal. Industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Istilah ini dikenal dengan Internet of Things atau IoT. Revolusi industri 4.0 menekankan pada kemampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otaknya. Pada era ini, industri menggunakan cyber fisikal sehingga semua interaksi antara mesin dan manusia, pengolahan data, monitoring dan maintenance dapat dilakukan dengan koneksi internet. Konsep yang dijalankan industri saat ini adalah memaksimalkan manfaat konektivitas internet. Dari awalnya yang hanya menghubungkan antar manusia, kini dapat menghubungkan antara manusia dengan benda maupun benda dengan benda.
Setelah kita mengetahui revolusi industri 4.0, saat ini kita masuk dalam revolusi industri 5.0 yang terjadi sekarang ini. Robot sudah setara kecerdasannya dengan manusia, sehingga robotlah yang mengambil alih pengawasan dan kontrol industri. Contohnya, ada robot yang bertugas sebagai perawat atau membangun gedung. Negara pelopor revolusi industri ini adalah negara Cina. Kolaborasi dengan manusia sebagai pengguna akan ditonjolkan dalam tahapan revolusi industri ini. Alhasil, teknologi tak perlu dicemaskan secara berlebihan, namun bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Saat ini kita masuk dalam dampak revolusi industri terhadap manajemen operasional pada suatu perusahaan. Dampak yang pertama yaitu produksi yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin yang tentunya lebih efisien dan efektif. Dengan ditemukannya inovasi produksi, proses pembuatan suatu produk bisa lebih murah. Karena yang dulunya biasa menggunakan manusia, menggaji pekerja-pekerja, kini dapat dilakukan dengan mesin atau bisa juga dengan komputer. Dengan sekali beli, pemanfaatannya bisa jangka panjang. Itu tentu menghemat biaya suatu perusahaan. Selanjutnya, sebelum revolusi industri, barang-barang hasil produksi diangkut dengan menggunakan tenaga hewan. Namun setelah adanya revolusi industri, proses pengiriman barang produksi ke lokasi jauh dapat menggunakan kapal laut, mobil, motor, ataupun pesawat. Next, aplikasi assembly lines atau proses manufaktur di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan. Setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaannya untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat dari metode manufaktur yang biasanya dilakukan. Selanjutnya, perusahaan memungkinkan untuk mengembangkan mesin yang tidak memerlukan operator manusia. Jadi, sekian video dari saya saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.